Pria itu sengaja membukakan pintu untuk pemimpinnya selangkah lebih maju. Setelah pemimpin itu keluar dari kantor, dia diam-diam mengeluarkan sebuah catatan dan menempelkannya di pintu. Saat menutup pintu, ia menghalangi lidah kunci yang memantul dan membiarkan pintu itu tidak terkunci. Setelah mata-mata pergi ke ruangan konferensi, dia diam-diam kembali ke kantor dan menemukan berangkas pemimpin mata-mata. Ketika dia membukanya, tiba-tiba ia berhenti dan perlahan menarik tangannya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa pemimpin mata-mata telah mengusir tamu itu. Pria yang saat itu sedang bergegas kembali ke kantor akhirnya membuka berangkas tanpa mengetahui situasinya. Namun setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia menutup berangkasnya dan pergi. Tetapi saat dia berbalik, akuarium di sudut menarik perhatiannya. Ada dua hiu besar di dalam akuarium, tetapi mata sang pria tertuju pada rumah kecil di dasar akuarium. Di permukaan tidak ada yang aneh, tetapi ketika dia memperhatikan dengan sesama, terdengar suara langkah kaki sehingga ia terlambat untuk pergi. Pria itu tidak menggerakkan apapun di ruangan itu, tetapi orang itu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah mengamati tidak ada seorang di ruangan itu, orang itu segera menemukan berangkas itu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membukanya. Sebaliknya, ia mengulurkan jarinya dan mengeluarkan selembar kertas kecil dari bagian bawah gagak. Ini adalah mekanisme yang telah ia atur sebelumnya, dan inilah merupakan alasan mengapa pria itu berhenti sejenak tadi. Orang itu segera berjalan ke tangki ikan, mengambil kail besi di tanah dan mengeluarkan rumah kecil itu. Dia menghela napas lega ketika melihat kuncinya masih ada di bagian bawah. Tampaknya kunci ini sangat penting, tetapi sekarang pertanyaannya, kemana pria itu pergi? Dia jelas ada di ruangan ini tadi, bagaimana dia bisa menghilang begitu cepat? Pria itu melarikan diri melewati saluran ventilasi dan melaju cepat menuju hutan kecil. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari pinggangnya, berisi bola kunci yang baru saja disalinnya. Alasan mengapa dia dapat menemukan kunci di tangki ikan, karena orang itu mengingatkannya, yaitu kail besi di samping ikan. Dia kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada atasannya dan misi utama mereka secara resmi dimulai. Mereka pertama kali merilis berita bahwa mereka akan membunuh pejabat senior. Setelah menerima misi perlindungan, orang itu segera membawa semua orang ke gedung pemerintah untuk perlindungan. Karena masalah itu menyangkut atasannya, orang itu membawa pergi hampir semua personelnya, dan inilah sebenarnya yang diinginkan pria tadi. Karena begitu orang itu pergi, komisi kontrol militer akan datang ke sarang dipimpin oleh tangan Buddha. Pada saat ini orang itu menyadari ada sesuatu yang salah ketika tiba di lokasi misi, karena di sana hanya ada satu pembunuh. Jelas target pihak lain tidak ada di sini dan segera kembali ke markas. Seseorang membobol kantor pusat, menghancurkan dokumen penting dengan cepat, lalu semua orang bersembunyi dan menjaga persimpangan. Jelas bahwa Biro Intelijen Militer telah datang dengan persiapan yang matang setelah merancang skema besar kali ini, sehingga mereka dapat menerobos garis pertahanan dan berhasil memasuki area inti. Setelah berurusan dengan semua orang, tangan Buddha menggunakan kunci replika untuk membuka ruang arsip dan mendapatkan alat pembayaran sah yang telah dicarinya. Tetapi ia meminta anak buahnya untuk pergi terlebih dahulu dan kemudian menemukan sebuah berkas dari tahun 1926. Berkas itu berisi dokumen lama dan sudah diberi label mati, dan jelas bahwa identitas tangan Buddha bukanlah orang biasa. Dia segera membakar berkas itu dan berbalik mengejar anak buahnya saat mereka pergi. Jangan bergerak, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka cuma mati kecuali Ginseng yang masih hidup dan baru saja turun ke bawah. Pria itu berhasil